Salam sejahtera. Dalam catatan urutan penciptaan, torang manusia ini diciptakan paling terakhir dari semua yang dijadikan Tuhan di alam semesta ini. Mengapa harus terakhir? Sebenarnya sebagai makhluk termulia di antara semua yang tercipta, harusnya manusia menjadi yang pertama, bahkan yang utama. Tetapi justru yang terakhir, yang kesannya cuma sebagai pelengkap. Tetapi tidak demikian maksud dari Sang Khalik, pencipta, menciptakan makhluk bernama manusia sebagai yang terakhir. Karena di samping sebagai hak, kehendak dan otoritas Allah dalam mengatur tatanan ciptaannya, juga orang bisa bayangkan kalau manusia itu diciptakan pertama kali, yang waktu itu Alkitab mencatat bumi belum berbentuk. Kalau keadaannya seperti itu, di mana manusia akan berpijak? Di mana ia akan tinggal, menetap dan beraktivitas? Pasti bukan di awang-awang. Kedua, di samping bumi belum berbentuk, juga kosong. Belum ada apa-apa. Belum ada untuk dimakan. Belum ada untuk diminum, dan belum ada untuk dia mau pakai. Dan oleh karena belum ada apa-apa, maka pasti dia tidak bisa berbuat apa-apa. Sama juga dalam torang kehidupan sekarang. Kalau hati kita, jiwa, dan pikiran kita ini kosong dan hampa, maka tubuh ini tidak akan berarti apa-apa. Kalau hidup dalam keadaan seperti itu, maka keberadaan manusia beda tipis dengan mati. Maka jadinya, kalau manusia itu diciptakan pertama kali, maka yang akan terjadi bukan kehidupan yang ia terima, tetapi sebaliknya. Kemudian yang ketiga, di samping bumi belum berbentuk dan kosong, juga keadaan pada waktu itu, sebagaimana perenungan sebelumnya, gelap dan gulita. Dalam renungan terang-terang, saya telah menjelaskan bagaimana hidup dalam suasana yang gelap. Yang kata pemazmur pasal 23 digambarkan seperti berada dalam lembah kekelaman, shadow of death, bayang-bayang kematian. Dan pasti akan sangat tidak menyenangkan apabila hidup ini diliputi dengan bayang-bayang kematian. Hidup enggan, mati pun tak mau, yang beda-beda tipis dengan setengah mati. Nah, dari gambaran ini, maka jadinya kalau manusia itu diciptakan pertama kali, maka yang ada di hadapannya adalah kehampaan, kekacauan, dan bayang-bayang kematian. Maka disinilah kita boleh merenungkan bagaimana Allah bukan cuma atas dasar kehendak, otoritasnya, tetapi juga kasihnya yang secara khusus kepada manusia,
yang dijadikan setelah semua ada dan tersedia. Segala sesuatu diadakan untuk mengisi yang tadinya kosong dan hampa. Segala sesuatu diatur dengan begitu sempurna untuk menata yang tadinya kacau balau. Dan diberinya segala sesuatu agar manusia itu hidup dalam rangka menghalau bayang-bayang kematian. Jadi orang mesti bersyukur dan berterima kasih sebagai manusia. Tuhan sobekeng patorang PTT dan nenek moyang pertama. Semua sudah tersedia. Manusia tinggal menerima dan menikmatinya. Ada itu mau makan, pangan. Ada itu mau bapake, sandang. Dan ada itu mau tempat tinggal, papan. Semua sudah lengkap, utuh dan paripurna. Itulah manusia, orang ini di hadapan Allah. Ciptaan yang terakhir, tetapi istimewa kedudukan dan statusnya dari ciptaan yang lain. Apa keistimewaan manusia? Sehingga dia berbeda dengan makhluk yang lain. Kita akan ikuti dalam renungan berikutnya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, mengucap syukurlah kami sebagai manusia karena Engkau menciptakan kami dengan sudah menyiapkan segala sesuatu dengan sempurna untuk kami makan, pakai, dan tempati di alam semesta ini. Jadikanlah kami sebagai ciptaan-Mu yang tahu diri untuk mengelola ciptaan-Mu ini yang sempurna. Terima kasih atas kebaikan-Mu bagi kami manusia. Amin.